Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Wika Nasari dengan channel 23028. Di sini aku akan menjelaskan materi mata kuliah akuntansi pajak dengan judul aspek fiskal dari arus barang dan arus modal perusahaan. Nah, langsung saja dari pengertiannya, yaitu arus barang adalah proses pergerakan barang atau jasa yang dimulai dari tahap pengadaan bahan baku, proses produksi, penyimpanan, distribusi, hingga akhirnya sampai ke tangan konsumen. Nah, dalam konteks manajerial ini, arus barang mencerminkan aktivitas logistik dan rantai pasok yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan barang dengan biaya yang efisien dan mutu yang terjaga. Nah, arus modal itu adalah pergerakan dana atau sumber pembiayaan yang digunakan oleh perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasional, investasi maupun pengembangan usaha, dan mencakup semua bentuk dana yang masuk ke perusahaan seperti penambahan modal pemegang saham, peminjaman dari lembaga keuangan, dan investasi asing. Nah, hubungan arus barang dan arus modal dengan aspek fiskal. Baik arus barang maupun arus modal merupakan dua sisi yang saling melengkapi. Jadi mereka itu adalah suatu yang tidak dapat dipisahkan gitu. Dalam kegiatan bisnis perusahaan, arus barang menghasilkan pendapatan melalui kegiatan ekonomi real, sedangkan arus modal menyediakan sumber daya finansial untuk mendukung kegiatan tersebut. Jadi kedua hal ini itu tidak dapat dipisahkan, mereka itu saling berkaitan gitu. Nah, PPh 22 atas penjualan kepada bendahara pemerintah, PPh pasal 22 itu adalah pajak penghasilan yang dipungut oleh pihak tertentu, baik badan pemerintah maupun badan usaha maupun badan swasta sehubungan dengan kegiatan perdagangan barang. Nah, bendahara pemerintah wajib memungut PPh 22 atas transaksi tersebut. Dasar hukum PPh pasal 22 ini yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Terus ada Peraturan Menteri Keuangan PMK, terus ada Peraturan Direktur Jenderal Pajak dan Surat Edaran Dirjen Pajak. Nah, tarif PPh pasal 22 oleh bendahara pemerintah, tarif tergantung pada status NPWP penyedia barang. Nah, status rekanan atau penjual tarif PPh 22 memiliki NPWP 1,5% dari jumlah pembayaran, tidak termasuk dengan PPN. Nah, yang jika itu tidak memiliki NPWP, maka 3% dari jumlah pembayaran atau tidak termasuk dengan PPN. Nah, contohnya nih, jika instansi pemerintah membeli peralatan kantor dari PT Sinar Abadi senilai 100 juta, belum termasuk PPN 11%, maka jika PT Sinar Abadi memiliki NPWP, maka PPh 22-nya itu 1,5% dikali 100 juta sama dengan 1.500.000. Jika tidak memiliki NPWP-nya, PPh 22 3% dikali 100 juta sama dengan 3 juta. Jadi selisih dari orang yang punya NPWP dengan tidak punya NPWP itu ada 2 kali lipatnya. Jika mempunyai NPWP itu kan 1,5, maka yang tidak mempunyai NPWP itu 3%. Nah, sanksi atas keterlambatan atau kelalaian. Jika bendahara pemerintah tidak memungut, menyetor, atau melaporkan PPh sesuai dengan ketentuan, maka berlaku sanksi. Yang pertama, sanksi bunga sebesar 2% per bulan atas keterlambatan penyetoran, denda administrasi jika tidak melaporkan dalam SPT masa, dan dalam kasus tertentu, bendahara dapat diminta tanggung jawab pribadi atas pajak yang tidak dipungut atau disetor. Nah, PPh 22 atas transaksi industri tertentu dalam penjualan BBM, gas, dan pelumas. Nah, yang dimaksud itu adalah industri atau badan usaha yang oleh pemerintah ditunjuk sebagai pemungut PPh pasal 22 atas pembelian barang dari rekanan atau pemasoknya. Contohnya semen, baja, otomotif, rokok, kertas, farmasi elektronik, dan juga lain sebagainya. Bisa dilihat tabel yang sudah saya cantumkan pada PPT tersebut. Itu ada yang tarif PPh pasal 22 atas industri tertentu, jenisnya, pemungut, subjek dipungut, tarif PPh 22 dan dasar pengenaannya. Yang
saya tampilkan juga ini yang tarif PPh pasal 22 penjualan BBM, gas, dan pelumas. Nah, pengecualian dan pengembalian PPh 22. Beberapa transaksi dikecualikan dari PPh pasal 22 yaitu antara lain penjualan kepada instansi pemerintah atau badan internasional yang mendapat pembebasan pajak, penjualan yang nilai transaksinya kecil di bawah 2 juta dan tidak dipecah-pecah. Penjualan yang dikenai PPh pasal 22 oleh pemungut lain tidak boleh ganda, dan penjualan barang yang diekspor langsung ke luar negeri. Pasal 23 dari dividen, bunga, royalti, hadiah, sewa, dan imbal jasa. Pajak penghasilan pasal 23 adalah pajak yang dipotong oleh pihak pemberi penghasilan pembayar atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri, baik badan maupun orang pribadi, sebagai selain penghasilan yang sudah dipotong PPh pasal 21. Dengan kata lain, PPh 23 dikenakan atas penghasilan dari modal, jasa, atau kegiatan tertentu yang diterima oleh WP dalam negeri dan badan bentuk usaha tetap dan bersifat tidak final. Artinya pajak yang telah dipotong ini dapat dikreditkan dalam SPT tahunan. Nah, tarif PPh 23 sudah saya cantumkan dalam PPT yang saya tampilkan ini. Untuk seperti contoh, saya ambil dividen ini, tarif PPh 23-nya ini 15%. Dasar pengenaan pajaknya jumlah bruto dividen gitu. Terus ada penyetoran dan laporan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya Edi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.